Rea menata posisinya nyaman di sofa sambil membuka buku yang diambilnya di ruang baca tadi. Lampu ruang tamu yang temaram menambah suasana hening sembari latar belakang suara TV yang tidak terlalu keras. Matanya sesekali melirik ke arah pintu, menunggu detik di mana Abi akan muncul. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam namun Abi belum juga tiba. Rea mulai merasa khawatir, tapi dia berusaha tenang sambil terus membaca. Suara TV yang semula hanya latar menjadi pengalih perhatiannya untuk mengusir kecemasan yang mulai menjalar. Setiap suara mobil yang terdengar dari luar, Rea akan menoleh cepat ke arah jendela, namun yang ada hanya bayang-bayang mobil lain. Kembalinya ia fokus ke buku, tapi paragraf yang sama terbaca berulang tanpa mengerti isi. Pikirannya terbagi, antara isi buku dan rasa ingin tahu kapan Abi akan pulang. Pukul 11:10, terdengar suara mobil masuk. Rea segera meletakkan bukunya dan berdiri dengan cepat. Hatinya berdebar, senyum terkembang di wajahnya sambil berjalan menuju pintu. "Assalamualaikum." Abi mengucap salam ketika ia membuka pintu. "Waalaikumsalam, selamat datang Mas Abi," seru Rea yang begitu senang melihat Abi. Rasa lega dan bahagia bercampur menjadi satu. Abi tersentak kaget mendengar suara Rea yang terdengar semangat. Matanya terbuka lebar karena kaget melihat Rea berdiri di depannya dengan senyuman lebar. "Kamu sedang apa?" tanya Abi penasaran. "Aku sedang menyambut Mas Abi," ujar Rea tanpa mengurangi senyum lebarnya. Abi mengerutkan keningnya melihat Rea yang tiba-tiba menyambut kedatangannya dengan semangat yang tidak biasa. Wajahnya pun bingung dengan sikap Rea yang tidak seperti biasanya. Namun, ia memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa, tidak ingin menciptakan suasana yang kurang nyaman. Ia hanya menatap Rea dengan tatapan heran, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam benak gadis itu. Rea yang seolah-olah bisa membaca pikiran suaminya, bergegas berjongkok di depan Abi dan mulai menarik sepatu kantornya. Abi terperanjat, tidak menyangka Rea akan melakukan hal seperti itu. "Apa yang sedang kamu lakukan?" tanya Abi yang lagi-lagi dibuat kaget oleh Rea yang tiba-tiba menarik sepatu dari kaki kanannya. "Aku sedang menghapus dosa," jawab Rea sembari menarik sepatu satunya lagi. Ia masih tersenyum di sana, menikmati sesuatu yang ia lakukan. "Memang dosa apa yang kamu lakukan? Jangan aneh-aneh Rea." Rea kembali berdiri menatap Abi. "Tidak aneh-aneh kok. Ini wajar Mas Abi. Dan mulai sekarang, aku akan begini tiap hari, menyambut Mas Abi tiap Mas Abi pulang. Tidak perlu melakukannya lagi. Yang ada, kamu malah membuatku terkena serangan jantung kalau kau tiba-tiba muncul di depan pintu seperti tadi." Abi lalu berjalan masuk ke kamarnya. Rea mengekori suaminya sembari menanggapi Abi. "Aku sudah berdiri sejak tadi kok di depan pintu. Terus Mas Abi muncul. Masa aku diam saja dengar Mas Abi ucap salam? Itu karena kamu belum pernah seperti itu lalu tiba-tiba muncul di depan pintu. Siapapun akan kaget kalau lihat kamu ada di sana," ucap Abi tanpa menoleh sedikit pun melihat Rea di belakangnya. Ia terus berjalan menuju kamarnya. "Aku minta maaf kalau sudah bikin Mas Abi kaget. Harusnya aku kirim pesan dulu sama Mas Abi tapi aku juga mau bikin kejutan." "Kamu berhasil dengan kejutanmu itu," ucap Abi sedikit kesal. Besok aku akan berdiri di sana lagi. Jadi, Mas Abi pasti tidak akan kaget lagi." Abi tiba-tiba menghentikan langkahnya begitu saja, membuat Rea yang mengikutinya di belakang tanpa curiga, menabrak punggung Abi dengan keras. "Au!" keluh Rea, merasakan sakit yang menyebar dari dahi yang terbentur punggung Abi hingga ke ubun-ubun. Dalam hati Rea, ada rasa kesal yang muncul karena Abi begitu saja berhenti tanpa memberitahu atau memberi tanda. "Mas Abi kalau mau berhenti, ngomong dulu,"
ucap Rea kesal. Kamu yang harus fokus. Lihat ke depan. Jangan bicara sambil menunduk. Jadi begini kan? Kamu malah menyalahkan orang yang berjalan di depan. Aku lihat ke depan kok. Cuma aku tidak menyangka kalau Mas Abi tiba-tiba berhenti jalan. Maaf deh, lain kali aku akan hati-hati lagi. Abi tidak mengatakan apapun. Ia hanya menatap Rea dengan heran. Dalam hati Abi bertanya-tanya, mengapa Rea berubah sikap hari ini? Apa dia merasa bersalah karena sesuatu yang telah ia lakukan? Atau, apakah Rea ingin menyampaikan sesuatu yang penting, namun tidak tahu bagaimana cara mengatakannya? Semua pertanyaan ini membuat Abi semakin penasaran, namun ia memilih untuk menunggu dan melihat apa yang sebenarnya ingin Rea lakukan. Kenapa Mas Abi cuma melihatku? Kalau ada yang mau dikatakan, katakan saja. Jangan cuma melihatku seperti itu, ucap Rea yang mengira bahwa Abi ingin mengatakan sesuatu padanya. Bukan aku yang mau bicara tapi kamu. Aku. Balas Rea sembari menunjuk dirinya sendiri. Abi mengangguk. Sejak aku pulang, kau terlihat sangat aneh Rea. Apa? Jangan-jangan kau sudah bertemu dengan pria baru lagi? Tidak kok. Aku begini karena aku sadar kalau aku memang harus bersikap begini sama Mas Abi. Maksudku, walau kita menikah terpaksa tapi aku tetap istrinya Mas Abi yang harus baik dan perhatian sama Mas Abi. Jelas Rea yang menunjukkan bahwa mulai saat ini, ia akan menjadi istri yang lebih perhatian. Abi yang tadinya bingung dengan sikap Rea, mulai menyadari bahwa mungkin saja di balik semua ini, Rea ingin melatih dirinya menjadi lebih baik. Abi senang jika Rea memang ingin menjadi lebih baik, karena itu baik bagi masa depan Rea nanti jika suatu hari nanti Rea menikah dengan yang lain. Rea sudah menjadi pribadi baik dan istri yang salihah untuk suaminya kelak. Pikiran Abi pun menjadi lebih terang, membuatnya tersenyum dan menatap Rea dengan lembut. Dengan penuh pengertian, Abi perlahan memegang atas kepala Rea. Baiklah, aku mengerti sekarang. Aku takkan protes lagi dengan apa yang kamu lakukan. Lakukan saja yang ingin kamu lakukan, karena aku tahu, kamu melakukannya untuk kebaikanmu, ucap Abi dengan penuh keyakinan. Rea ikut tersenyum melihat suaminya. Lalu Abi kembali melangkah ke kamarnya. Rea juga kembali berjalan mengikuti Abi sampai di kamar mereka. Bahkan Rea mengikuti Abi sampai Abi berada di ruang ganti. Tanpa mengatakan apapun, Rea melepas jas luar suaminya lalu menggantungnya di gantungan jas di samping lemari. Rea belum pergi. Ia masih berdiri di depan Abi yang sedang membuka kancing kemeja di pergelangan tangannya. Abi menoleh melihat Rea yang masih di sana. Mau ngapain lagi kamu berdiri di situ? Mau bantu buka celana juga? Rea cengengesan. Sepertinya kurang nyaman kalau aku yang membukanya. Biar Mas Abi saja yang buka. Aku siapkan air panasnya saja. Karena malu, sampai Rea buru-buru keluar dari ruangan itu. Abi tampak biasa saja karena ia mengira bahwa Rea hanya ingin bermain-main. Rea selesai menyiapkan air hangat untuk suaminya. Abi pun kini keluar dari ruang ganti dengan memakai jubah mandi. Airnya sudah siap Mas. Air apa? Tanya Abi penasaran. Air hangat buat mandi, buat berendam. Katanya kalau capek, bagus untuk berendam di air hangat. Dan Mas Abi kan, seharian kerja sampai malam. Pasti capek dan pegal-pegal. Makanya berendam itu harus supaya badan lebih enakan. Aku menikahimu bukan untuk menjadikanmu sebagai pembantu. Jadi lain kali tidak perlu melakukan ini. Aku juga sudah terbiasa mandi apa adanya tanpa harus berendam tiap hari, dan kalau mau berendam, aku melakukannya sendiri. Aku tahu kalau Mas Abi baik. Mas Abi.
Menikahiku karena mau menolongku bukan untuk menjadikanku sebagai pembantu, tapi apa gunanya seorang istri kalau tidak bisa mengusir rasa lelah suaminya. Walau hanya bisa melakukan hal kecil seperti ini, tapi setidaknya ada usaha buat menyenangkan Mas Abi. Abi tercengang mendengar ucapan Rea, tapi detik itu juga ia tersenyum menatap Rea yang jauh lebih dewasa dari sebelumnya. Kalau begitu, terima kasih karena sudah memperhatikanku. Sekarang tidurlah. Ini sudah jam 10:30. Besok kamu masih harus bangun pagi dan kerjakan. Rea mengangguk. Lalu Abi masuk ke kamar mandi. Sedangkan Rea berjalan ke kasurnya. 15 menit berlalu, Abi keluar dari kamar mandi dan ia melihat Rea sudah tertidur pulas di sana. Abi juga ikut naik tidur di sebelah Rea setelah ia memakai pakaian tidurnya. Pagi itu, Rea dan Abi terlihat keluar dari kamar dengan pakaian mereka yang rapi. Keduanya tampak bersiap untuk berangkat ke kantor, memulai hari dengan penuh semangat. Semoga hari ini menjadi hari yang baik, batin Rea sambil melirik Abi. Mereka kemudian duduk di ruang makan, mengambil tempat duduk mereka masing-masing dan mulai menikmati sarapan bersama sebelum beranjak menuju kantor. Mas Abi, aku sudah kenyang. Aku boleh berangkat duluan kan? Tanya Rea meminta izin. Abi yang masih mengunyah makanannya, tidak mengatakan apapun tapi ia mengangguk melihat Rea. Rea senang mendapat izin dari Abi. Ia pun berdiri dari kursinya lalu mengulurkan tangannya, meminta tangan Abi. Abi mengira bahwa Rea sedang meminta uang padanya hingga ia mengambil dompet di dalam saku jasnya. Aku bukan minta uang tapi minta tangannya Mas Abi. Kenapa sih Mas Abi selalu mikir begitu? Oh, tangan. Abi akhirnya memberikan tangannya dan Rea meraihnya lalu mencium punggung tangan suaminya. Setelah itu, ia mengucap salam dan dibalas oleh Abi. Rea meninggalkan rumah dengan memakai motor pinknya. Tak lama setelah Rea pergi, Abi juga meninggalkan rumah. Ia diantar oleh supir pribadinya dan juga Halim yang selalu mengikutinya kemanapun ia pergi. Abi kini sampai di kantor. Ia berjalan cepat menuju ruangannya, dan ia tiba-tiba teringat dengan Estiana yang membuat matanya terlihat tajam dan aura marah pun menyelimutinya. Begitu sampai, ia langsung meminta Desi sekretarinya untuk memanggil Estiana ke ruangannya. Ia tidak menunggu Bu Mayang lagi yang membawa Estiana ke ruangannya karena sudah tidak sabar ingin menegur Estiana. Desi kini berada di samping meja Estiana, yang baru saja sampai di tempatnya dan ingin memulai pekerjaannya. Estiana, Tuan Prana memanggilmu ke ruangannya, ucap Desi. Estiana kaget mendengarnya. Ada apa Bu Desi? Kenapa Paman tiba-tiba memanggilku? Tidak tahu. Kamu ikut saja dengan saya. Nanti kamu akan tahu setelah ada di ruangannya. Estiana mengangguk, lalu berjalan mengikuti Desi menuju ruangan Abi. Perasaannya gugup dan takut dengan panggilan mendadak itu. Kenapa Paman Abi tiba-tiba memanggilku? Batin Estiana penuh rasa penasaran. Keduanya sampai di depan ruangan Abi. Desi mengetuk pintu sembari memberitahu Abi kedatangannya. Kemudian ia membuka pintu ruangan Abi lebar-lebar. Masuklah Estiana, ucap Desi. Dengan jantung berdegup kencang karena takut, Estiana masuk ke dalam. Ia melihat Abi sedang duduk di kursi kerjanya. Abi menatapnya dengan tajam hingga ia tak berani menatap langsung wajah Abi dan memilih menundukkan wajahnya. Saya dengar kamu bertengkar dan menghina orang di kantor ini, ujar Abi begitu Estiana berdiri di depannya, suaranya dingin menyimpan amarah. Estiana terkejut sampai jantungnya semakin berdebar takut. Tapi ia memberanikan diri mengangkat wajahnya menatap Abi. Semuanya salah paham Paman. Saya tidak menghina siapapun. Saya hanya membela. Kamu tahu di kantor ini ada CCTV.
Semua yang kamu lakukan tertangkap kamera CCTV tapi kamu masih tidak mengakui kesalahanmu di depan saya. Apa kau meremehkan saya Estiana? Potong Abi dengan tegas. Tidak paman. Mata Estiana berkaca-kaca, menahan tangis karena untuk pertama kalinya ia mendengar suara Abi membentaknya. Sebagai hukuman, saya akan mengambil semua fasilitas yang telah kamu dapatkan. Mulai hari ini, kamu tidak bisa lagi menggunakan mobil dan uang dari keluarga saya. Saya tidak tolerir perilaku seperti ini. Bentak Abi dengan suara yang menggelegar, membuat Estiana merasa seolah-olah dunianya runtuh. Estiana semakin terkejut mendengar Abi ingin mengambil semua yang sudah pernah diberikan padanya. Paman, mobil itu saya pakai ke kantor. Kalau saya tidak punya mobil lalu saya harus naik apa ke kantor? Apa kamu tidak bisa menggunakan otakmu? Di luar sana banyak kendaraan. Kamu bisa memilihnya dengan sesuka hatimu. Abi tahu jelas bahwa selama ini Estiana selalu memakai mobil pribadi kemanapun Estiana pergi. Estiana tidak pernah naik ojek ataupun angkutan umum hingga ia ingin mengambil mobil pribadi Estiana untuk menyadarkan Estiana atas sikapnya yang sudah keterlaluan. Paman, mobil itu pemberian Mama Julia. Orang yang membuat keputusan untuk keluarga Prana adalah saya bukan Julia. Jadi kalau kau masih ingin berada di keluarga itu, kau harus mendengarkan saya, tegas Abi dengan tatapan dinginnya. Baik paman. Abi tidak mengatakan apapun lagi. Ia malah mengambil ponselnya lalu menghubungi Elia. Halo Elia. Ini paman. Ya paman. Paman mau memperingatimu. Jangan pernah meminjamkan mobilmu, barang-barangmu atau memberikan uang pada Estiana lagi. Kalau kamu masih memberikannya, dan tidak mau mendengarkan paman, lebih baik kau jangan temui paman. Paman. Abi tidak ingin mendengar apapun dari Elia hingga ia mematikan panggilannya lalu kembali menatap Estiana yang terlihat gemetar. Pertimbangkan ini sebagai pelajaran. Kalau kau berani menghina orang di kantor ini atau mencari masalah di luar sana dengan memakai nama saya atau keluarga Prana, saya tidak akan tinggal diam Estiana. Hari ini saya hanya mengambil fasilitas yang kamu gunakan tapi lain kali, saya akan mengeluarkanmu dari perusahaan dan dari keluarga Prana. Estiana menunduk. Ia merasa dunianya runtuh seketika, fasilitas yang selama ini ia nikmati adalah satu-satunya yang mendukung kehidupannya yang tidak punya apapun. Bahkan Abi melarang Elia membantunya. Maafkan saya, paman. Saya janji tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi, Estiana berbicara dengan nada yang hampir tidak terdengar, namun Abi sudah tidak tertarik mendengarkan. Letakkan kunci mobil, apartemen dan semua kartu kredit yang diberikan Elia. Estiana menuruti Abi. Ia meletakkan semuanya di atas meja tepat di depan Abiu dengan tangan gemetar. Kamu bisa pergi sekarang, Abi mengakhiri percakapan dengan tegas, sambil menunjuk pintu. Estiana berjalan keluar dari ruangan dengan langkah yang berat, mencoba menyembunyikan air matanya yang hendak jatuh. Di luar, ia berusaha keras untuk tetap tegar, meski hatinya hancur berkeping-keping. Estiana terhuyung masuk ke dalam kamar mandi kantor, pintu ditutupnya dengan keras. Air matanya sudah tidak bisa dibendung lagi, membasahi pipi yang memerah karena emosi. Dengan kedua tangan yang gemetar, ia mencoba meraih keran air, namun tubuhnya yang lemah membuatnya terduduk di lantai keramik yang dingin. Kenapa selalu aku yang harus menderita? Gumamnya lirih, suara yang hampir tak terdengar di antara isak tangisnya. Estiana menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, namun bayang-bayang pertengkarannya dengan Rea dan omelan Abi terus berkelebat di benaknya. Saat itu, Abi dengan mata yang menyala-nyala telah mengambil semua fasilitas yang selama ini diberikan oleh Mama Julia. Estiana terpojok di sudut kamar mandi.
Ia merasa begitu kecil dan tak berdaya. Ia takut untuk melawan, karena Abi bukan hanya paman angkatnya, tapi juga sosok yang selama ini ditakuti dan dihormati. Tapi di sisi lain, hati kecilnya berontak, merasa tidak adil diperlakukan seperti ini hanya karena sebuah pertengkaran. Dengan mata yang masih berlinang, Estiana menatap pantulan dirinya di cermin kamar mandi. Aku harus tahan sampai aku menikah dengan Adnan. Kalau aku sudah menikah dengan Adnan, aku punya keluargaku sendiri dan punya bisnis yang menjanjikan. Tidak akan selamanya bergantung pada Mama Julia dan Paman Abi, bisiknya pada diri sendiri, meski suaranya terdengar goyah. Perlahan, ia berdiri, mengusap air mata, dan mengatur napas. Meski hatinya masih terasa berat, ia tahu harus kembali keluar dan menghadapi kenyataan, apapun itu.